Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ya kita gas terus. Apa yang mau kita gas? Begini, ya. Sekarang ini ada upaya sistematis atau mungkin melalui cara-cara kebodohan, tapi cara kebodohannya ini tanpa diduga nanti bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Apa itu? Begini guys, ada gerakan untuk tidak mau mengakui bahwa Nabi Musa itu sebagai nabi dan rasul. Mereka cenderung lebih memilih untuk mengatakan bahwa Nabi Musa ini hanyalah sebuah legenda kosong atau mungkin cerita mitologi. Kenapa? Karena sangat heroik melawan Firaun dengan tukang sihirnya, menenggelamkan Firaun di Laut Merah, membelah Laut Merah, dan berhadapan dengan tukang sihir Samiri, ya, umatnya yang sangat bandel. Jadi mereka tidak mengakui. Kalau ini berhasil mereka jadikan sebagai sebuah cerita mitos, itu artinya mereka berhasil merusak sebagian isi kitab Al-Quran. Begitu juga bagi agama Kristen yang mengimani Taurat itu dari Nabi Musa. Artinya apa? Mereka berhasil merusak agama. Kalau begitu dikasihnya apa? Boleh jadi mereka ini suatu aliran kepercayaan, boleh jadi mereka ini adalah orang-orang komunis, ateis. Nah, lalu bagaimana menghadapi orang seperti ini, guys? Tunggu dulu, ya. Masih ada lagi. Aku juga pernah ketemu dan bahkan dialog langsung. Dan aku tidak menduga kalau ternyata orang yang membawa cerita itu sangat awam. Bahkan terkesan kurang akal. Tapi kok bisa dia bicara misalnya gini? Dia bilang begini, bukan misalnya. Nggak ada lagi tuh kalau di zaman sekarang ini zuriat-zuriat Nabi, cucu Nabi. Mana ada keluarga Nabi zaman sekarang. Kalau dulu ada, kalau sekarang nggak ada, katanya. Dan kalau ada orang mau menyuarakan itu, kami akan lawan. Nah, bayangkan tuh, dia waktu itu pakai uniform sebuah OKP atau ormas lah. Ya, istilahnya nasionalis gitu ya. Tapi dia muslim. Bayangkan guys. Hah? Muslim kayak begitu. Apalagi yang bukan muslim, apalagi yang ateis, apalagi yang kafir, apalagi yang musyrik, yang mereka ingin merusak agama. Nah, lalu apa langkah kita? Nah, gitu guys ya. Langkah kita apa? Tunggu dulu, belum apa-apa udah mau langkah. Aku mau sampaikan lagi. Oke. Nanti kalau mereka berhasil merusak satu demi satu, merusak keyakinan keimanan umat, nanti semua agama ini juga akan dianggap mitos. Ya, mitos. Kenapa? Memang ada pemicunya. Mohon maaf. Kan selalu difilmkan film Sun Gokong ya, dengan gurunya, ada si Pat Kai, ya kan? Ini aku nggak tahu ya. Ini Pat Kai itu kan babi ya, badannya seperti manusia berjalan kan, cuma kepalanya mirip babi lah. Sun Gokong badannya memang berbulu seperti monyet, mukanya pun memang muka monyet. Ada teman yang satu lagi, aku lupa namanya. Dia selalu berjalan sama gurunya ya, biksu apa itu ya. Nah, ini juga dianggap orang dongeng guys. Ya, mungkin termasuk aku ya, karena ceritanya menurut aku terlalu tinggi ya kan. Tapi ya itulah, itu kan keyakinan orang beragama. Cuma ya tinggal bagaimana mereka mempertahankan. Cuma begini juga guys, dari satu sisi ada persamaan, tapi di sisi lain memang berbeda, ya kan? Kualitasnya pasti berbeda. Mampu nggak mereka mempertahankan secara ilmiah bahwa kisah Sun Gokong itu benar? Realistis. Begitu juga, bisa nggak kita pertahankan bahwa kisah Nabi Musa di dalam Al-Quran maupun di dalam Bible, di dalam Taurat itu benar adanya, bukan mitos. Gimana guys? Nah, karena ini nggak bisa sekedar iman. Jadi harus ada penggalian secara geologis, ya kan? Untuk mencari bukti-bukti peninggalan Nabi Musa. Sekurang-kurangnya kitabnya, kitab Taurat, ya kan? Tapi nanti orang bisa bilang, kitab itu kan bisa saja dibuat-buat orang pada masa itu. Nah, jadi sebenarnya gini guys ya, kalau bagi kita ya, walaupun ada kisah-kisah yang bisa dijadikan ibroh, iktibar, pelajaran dari para nabi dan rasul yang sudah berlalu. Tapi di sisi lain kan nggak garuh kali juga bagi kehidupan kita, ya kan? Karena dari contoh-contoh lain juga bisa didapat orang untuk menjadi sumber inspirasi, petunjuk bagi kehidupannya. Nah, lalu apa untungnya mereka ingin melakukan perusakan? Mereka ini kan memang kepingin agar manusia ini tidak beragama atau mengikut kepada mereka. Itu poin pertamanya dulu guys. Ya, oke. Jadi nanti
Kalau itu berhasil, nanti semua nabi dan rasul sebanyak apapun, kalau dalam Islam kan diyakini itu ada 124.000 nabi dan rasul, 25 yang wajib diimani dalam artian untuk dipelajari dan harus diketahui. Tapi itu pun nanti akan tinggal kenangan, itu hanya akan dianggap dongeng. Ya, sekitar 100 tahun ke depan misalnya. Apa masih? Kalau nggak gencar kita mendakwahkan agama ini akan seperti itu. Apalagi hati dan pikiran orang sudah berkarat, sudah berjamur, sudah berpenyakit karena terlalu banyak maksiat. Dan kurang suka terhadap nilai-nilai agama dan menjalankan ibadah dan peraturan-peraturan atau syariat-syariat agama. Ini bahaya, guys. Jadi hati-hati. Bukan cuma hati-hati, harus ada sikap dan tindakan yang tegas dan konkret. Ya, sayang sekali saya nggak punya kekuatan itu. Kalau saya diberi Allah kekuatan, ya insya Allah saya akan lakukan sesuatu. Oke, guys, kita harus cegah melalui jalan pendidikan, dakwah, dan action di lapangan menghentikan mereka. Harus begitu. Nggak bisa cuma mengajak mereka dialog. Nah, cukup, guys. Ya, pelajaran-pelajaran selama ini sudah cukup. Dialog itu kan cerita bahasa-bahasa yang lembut. Di demon saja orang sekarang udah kebal. Apalagi dia punya backing, ya. Apalagi kalau misal pemerintahnya tidak adil, zolim dan seterusnya, dan membackup mereka, bahaya kita. Oleh sebab itu kita juga harus membangun kekuatan untuk mencegah dan menghentikan mereka. Ya, selain tentu harus dilakukan cara-cara edukasi dan lain-lain sebagainya. Oke, guys, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.